Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaitu Hidayat dari kelas S7G dengan NIM 182111244. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional karya Dr. Ari Purwadi SHM Hum. Langsung saja. Pertama, saya akan membahas tentang identitas buku. Yang pertama, nama penulis Dr. Ari Purwadi SHM Hum, penerbit Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya-Kusuma, Surabaya. Jumlah halaman 214 halaman. Nomor ISBN 9786027357440. Yang selanjutnya tentang biodata penulis, yaitu Dr. Ari Purwadi SHM Hum. Tempat dan tanggal lahir Malang 20 Agustus 1958. Email aripurwadi@yahoo.co.id. Sudah sejak tahun 1983 hingga sekarang telah menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Wijaya-Kusuma, Surabaya. Dengan jabatan fungsional saat ini lektor kepala untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum, hukum perdata internasional, hukum perlindungan konsumen, hukum perjanjian kredit dan jaminan. Pendidikan S1 diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tahun 1982. Dan pendidikan S2 diperoleh di program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, lulus pada tahun 2002, serta selesai menempuh program Doktor Ilmu Hukum Untak Surabaya, lulus pada tahun 2014. Lalu mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2008. Selanjutnya anggota Dewan Editor atau penyunting jurnal ilmiah Humaniora Kopertis wilayah 7 Jawa Timur pada tahun 2006 sampai 2008. Anggota Dewan Penyunting Jurnal Ilmiah Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya-Kusuma, Surabaya pada tahun 2006 hingga sekarang. Publikasi ilmiah dimuat di beberapa jurnal ilmiah hukum, baik yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi, antara lain Jurnal Hukum Era Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara terakreditasi, Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terakreditasi, Trisakti, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jurnal Justika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Pro Justitia, Fakultas Hukum Unpar terakreditasi, Juridika, Fakultas Hukum Airlangga terakreditasi, Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Wijaya-Kusuma, Surabaya, Legality, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang terakreditasi, Mahkamah, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terakreditasi, Perspektif Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya-Kusuma, Surabaya terakreditasi, Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unsud Purwokerto. Selanjutnya saya akan membahas tentang isi buku. Yang pertama, bab 1 membahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional yang dibagi menjadi beberapa bab. Yang pertama, pengertian hukum perdata internasional. Yang kedua, hukum perdata internasional dan conflict of law. Yang ketiga, ketentuan hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, masalah pokok dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang bab kedua membahas tentang sejarah umum HPI. Dalam bab 2 ini membahas ada beberapa teori-teori dan masa sejarah umum HPI. Yang pertama, masa Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi.
Yang kedua, masa pertumbuhan asas personal HPI pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-10. Yang ketiga, pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-12 di Italia. Yang keempat, pertumbuhan teori statuta di Italia pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Lalu perkembangan teori statuta di Prancis pada abad 16. Yang keenam, teori statuta Belanda abad ke-17. Yang ketujuh, teori HPI universal pada abad ke-19. Yang selanjutnya pada bab ketiga membahas tentang teori kualifikasi. Pada teori kualifikasi ini ada 5 subbab. Yang pertama membahas pengertian kualifikasi, yang kedua pentingnya kualifikasi, 3 teori kualifikasi. Pada teori kualifikasi ini akan membahas 3 tentang kualifikasi. Yang pertama kualifikasi menurut Lake-Fori, yang kedua kualifikasi menurut Lake-Kaus, yang ketiga kualifikasi otonom. Lalu yang keempat membahas tentang kualifikasi masalah substansi dan prosedural. Yang kelima kualifikasi HPI. Yang selanjutnya pada bab 4 membahas tentang titik laut. Pada titik laut ini akan membahas yang pertama pengertian titik-titik laut, yang kedua macam titik laut. Pada macam titik laut ini akan membahas tentang titik-titik laut premier atau yang bisa disebut primary points of conflict. Yang kedua titik-titik sekunder atau secondary point of contact. Lalu yang selanjutnya membahas tentang pola pikir juridik HPI. Yang bab kelima akan membahas tentang Renvoy. Pada Renvoy ini akan membahas 5 macam. Yang pertama penyebab timbulnya Renvoy dan kaitannya dengan kualifikasi serta titik laut. Yang kedua pengertian Renvoy. Yang ketiga pro kontra Renvoy. Yang keempat jenis Renvoy. Yang kelima the foreign court theory. Yang keenam Renvoy menurut RUU HPI Indonesia. Yang bab ke-6 membahas tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pada bab ke-6 ini akan membahas tentang 7 tentang ketertiban umum. Yang pertama pengertian ketertiban umum, yang kedua ruang lingkup ketertiban umum, yang ketiga faktor tempat dan waktu pada ketertiban umum dalam HPI. Yang keempat, fungsi lembaga ketertiban umum. Yang kelima, pengaturan ketertiban umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Perma Nomor 1 Tahun 1990. Yang keenam, membahas tentang ketertiban umum dalam RUU HPI di Indonesia. Yang ketujuh, hak-hak yang diperoleh. Yang selanjutnya pada bab ketujuh ini membahas tentang prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal, status dan wewenang. Yang pada bab ketujuh ini akan membahas tentang 5 prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas. Yang pertama pengertian status personal, yang kedua ruang lingkup status personal, yang ketiga nasionalitas, yang keempat domisili. 5 prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas. Dan yang pada bab ke-8 membahas tentang HPI di bidang subjek hukum. Akan membahas tentang 3 asas. Yang pertama membahas asas nasionalitas, yang kedua membahas asas domisili, yang ketiga membahas asas untuk penentuan status badan hukum. Yang selanjutnya pada bab ke-9
membahas tentang HPI bidang hukum perkawinan. Pada bidang hukum perkawinan ini di sini akan membahas 4 subbab. Yang pertama, 1. Perkawinan internasionalitas. Yang kedua, akibat-akibat perkawinan. Yang ketiga, perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Yang keempat, perceraian. Selanjutnya pada bab ke-10 membahas tentang HPI bidang hukum kontrak. Pada bab ke-10 ini akan membahas tentang yang pertama hukum kontrak, yang kedua pengertian kontrak, yang ketiga kontrak dalam sistem hukum Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. Selanjutnya pada yang ketiga ini akan membahas tentang kontrak pada common law system yang dibagi menjadi 4 macam: bargain, yang kedua agreement, yang ketiga consideration, yang keempat capacity. Selanjutnya membahas tentang kontrak pada civil law system. Akan membahas tentang 4 macam. Yang pertama kapasitas para pihak, yang kedua kebebasan kehendak dasar dari kesepakatan, yang ketiga subjek yang pasti, yang keempat suatu sebab yang diizinkan atau bisa disebut permissible cause. Selanjutnya membahas prinsip pilihan hukum. Akan membahas tentang 5 macam prinsip pilihan hukum. Yang pertama party autonomy, yang kedua bona fide, yang ketiga real connection, yang keempat larangan penyelundupan hukum, yang kelima ketertiban hukum. Lalu membahas tentang persoalan HPI di bidang hukum kontrak. Dan bab ke-11 membahas tentang perbuatan melanggar hukum di bidang HPI atau on-reach, mitigated, dan tort. Pada bab ke-11 ini akan membahas 3 macam subbab. Yang pertama pengertian perbuatan melanggar hukum, yang kedua tort, yang ketiga persoalan perbuatan melanggar hukum dalam HPI. Yang bab ke-12 interest, membahas tentang interest analysis teori. Mungkin secara garis besar itu isi dari dalam buku dasar-dasar hukum perdata internasional. Selebihnya bisa dibaca dan bisa diakses melalui online. Mungkin selanjutnya pada buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihannya yaitu penjelasan dalam buku dasar-dasar hukum perdata internasional ini sudah cukup baik dan sesuai dengan isi yang ada di dalamnya dengan didasarkan UU yang berlaku. Maka sangat cocok dan bisa dipakai untuk buku dasar dan sebagai buku ajar dalam perkuliahan. Dan kekurangan dari buku ini, dalam penulisan buku ini banyak kata-kata yang sulit untuk dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.